Shalom Garis Kids. Hai. Halo, apa kabar? Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Wow. Kita sapa juga nih ya adik-adik di rumah ya Kak. Ya. Shalom adik-adik di rumah, apa kabar nih? Pastinya luar biasa. Yes, ditunggu loh untuk bisa ibadah bareng-bareng onsite sama teman-teman Garis Kids lainnya ya. Bener banget. Karena kalau onsite itu lebih seru ya Kak. Iya. Bisa nyanyi-nyanyi bareng, bisa dengerin firman bareng, dan bisa ngerjain activities bareng-bareng juga nih. Bener. Jadi pastinya nambah teman baru ya Kak. Iya. Nah, tahu nggak Kak, ada yang paling membedakan nih Kak antara online dan onsite. Apa tuh Kak? Kalau misalnya onsite, pas pulang itu dapat sesuatu Kak. Bener. Nah, ada yang tahu nggak gimana cara dapetin sesuatunya tuh kalau misalnya ibadah onsite? Nah, jadi kalau misalnya dilihat masih ada nggak stiker namanya kalian? Masih nempel? Masih ketempel Masih ya? pakai stiker namanya. Iya, dijaga baik-baik, jangan sampai hilang, jangan sampai ketuker karena itu akan dipakai untuk mendengarkan sesuatu tadi. Bener. Dan untuk tukerin alas kaki. Betul. Jadi alas kakinya itu yang tadi udah kalian titipkan di depan nanti akan diambil dari label nama kalian. Jadi kalau misalnya ketuker nanti berarti alas kaki kalian juga bakal ketuker. Iya, jadi jangan sampai dicopot-copot, Betul. dipindah-pindah takutnya hilang. Betul. Nah, coba nih kakak mau tanya, sepanjang ibadah duduk atau berdirinya di dalam mana? Kotak. Dalam kotak. Coba dicek udah pada duduk dalam kotak belum semuanya? Udah? Oke. Nah, kalau misalnya duduk dalam kotak, duduknya ngadep kemana? Ngadep depan. Ngadep depan, betul. Nah, jadi kalau misalnya dilihat teman sekelilingnya kiri kanan depan belakangnya ada yang nggak duduk dalam kotak atau duduknya nggak ngadep ke depan, langsung dicolek aja. Diingetin lagi ya, bisa? Bisa. Oke, nah, pintar. kotak-kotak yang di depan ini masih ada yang kosong ya, Iya, Kak? yuk boleh yuk diisi dulu kotak yang kosong di depannya. Jadi bisa Maju adik-adik yuk. yang nanti baru join bisa Yang menempati udah di kotak depan yang di jangan belakang. maju lagi ya. Iya. Maju ke depan dan duduknya hadap ke depan. Udah nggak ngobrol lagi kanan kiri. Betul. Nah. Oke. Buat parents atau yang mendampingi juga mohon bantuannya untuk tetap mengawasi anak-anaknya ya biar bisa sama-sama fokus mengikuti ibadahnya. Oke. Nah, kakak mau ingetin juga nih sepanjang ibadah semua gadget, semua permainannya itu disimpan dulu di dalam tasnya masing-masing ya. Jadi biar gak hilang ya Kak. Bener. Nah. Bisa fokus ya. Betul, biar gak ketinggalan juga. Oke. Hai. Wah, coba nih Kak. Hai. Give me one silent clap. Kalau aku bilang hai jawabnya? Halo. Halo. Aku ulang ya. Halo. Hai. Oke. Nah, tadi kita udah ngerayain ulang tahun bareng-bareng. Sekarang saatnya buat mulai ibadah kali ya Kak ya. Bener. Tapi sebelum mulai ibadah kita ngapain dulu nih? Jingle Garis Kids, betul. Udah siap belum buat nyanyi Jingle Garis Kids? Siap. Wah, yang semangat cuman sini nih Kak, coba. Bener. Udah siap belum nih? Oke, nyanyinya harus semangat kayak gitu ya. Gerakin gerakannya juga harus dengan semangat. Kita pakai lagunya, let's go. Grace, grace, grace.
dengar sekali lagi yang lebih semangat. Charis Kids. Wah, siap memuji nama Tuhan? Yang siap memuji nama Tuhan, tos kanan kirinya bilang, Jesus love you. Jesus love you. Jesus love you. Yuk kita tepuk tangan bareng-bareng yuk. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Kita nyanyi bareng-bareng dari awal ya. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah. Aku mau dengar adik-adik aja yang nyanyi, oke? Betapa betapa Dia apa? Dia berjaya atas semua. Betapa hebat, betapa dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Yeay, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Masih semangat buat memuji nama Tuhan? Yang masih, ayo aku mau kita loncat bareng-bareng ya, tapi kita jongkok dulu. Semuanya jongkok dulu. Semuanya harus jongkok. Hitungan ketiga, kita bareng-bareng teriak haleluya, oke? Siap? 1, 2, 3. Haleluya. Let's go. Kita tepuk tangan. Kita nyanyi bareng-bareng ya. You know that I love you. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before.
Siapa yang hari ini bersuka cita? Lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Ayo semuanya, kita mau menyembah Tuhan Yesus. Sekarang gak ada lagi yang ngobrol sama temennya, gak ada lagi yang nengok kanan atau kirinya. Yang masih ngobrol bilang shh. Oke. Yang udah ikutin aku ya. Kita lipat tangannya. Tutup matanya. Kita berdoa. Ikutin aku ya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih Terima kasih atas berkat-Mu atas berkat-Mu untuk kami semua. untuk kami semua. Sekarang kami Sekarang kami boleh berkumpul boleh berkumpul di Caris Kids Caris Kids untuk beribadah, untuk beribadah, memuji, memuji, memuliakan, memuliakan, dan mendengar dan mendengar firman-Mu. firman-Mu. Tuhan berikan kami Tuhan berikan kami hati hati untuk untuk mendengarkan mendengarkan isi hati-Mu. isi hati. Hanya di dalam Hanya di dalam nama Tuhan Yesus nama Tuhan Yesus kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Yuk kita tutup matanya. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Father everlasting, the all-creating one, God Almighty, through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior.
kita sama-sama mau berdoa, kita mau terima perjamuan kudus. Siapa yang udah terima perjamuannya? Sudah? Coba, give me one silent clap. Yuk, gak ada lagi yang ngobrol, gak ada lagi yang bercanda. Kita mau berdoa untuk perjamuan kudus. Coba aku mau nanya, perjamuan itu apa sih? Tubuhnya sama darahnya Tuhan Yesus. Jadi kalau lagi berdoa boleh bercanda gak? Gak boleh kalau lagi berdoa boleh ngobrol gak? Gak boleh, yuk sama-sama diem dulu hitungan kelima. 1, 2, 3. Aku tunggu sampai semuanya diem dulu, siap berdoa. 4, 5. Yuk sama-sama angkat rotinya. Tutup matanya. Sama-sama ikutin aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah disalib untuk menggantikan diriku. Aku percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus semua penyakitku sudah disembuhkan. Hari ini aku punya tubuh yang sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah makan roti tubuh Tuhan Yesus, kita mau berdoa untuk anggurnya yuk. Sama-sama angkat anggurnya. Gak usah dibuka dulu gak apa-apa, nanti bukanya setelah berdoa. Tutup matanya. Yuk sama-sama berdoa, ikutin aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang telah tercurah untuk menebus semua dosa dan pelanggaranku. Aku percaya hari ini aku sudah dibenarkan. Aku menjadi anak-anak kesayangan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita minum darah Tuhan. Boleh minta tolong sama kakak-kakak yang terdekat ya. Nanti sampahnya boleh dibuang di plastik yang sudah disediakan. Yuk yang sudah boleh duduknya majuan. Kalau sudah siap dengar firman Tuhan, bisa teriak haleluya. Coba, oke. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Yuk, kita mau dengar firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk, sama-sama lipat tangan. Tutup mata. Sama-sama ikutin aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh beribadah, memuji, dan menyembah-Mu. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan, supaya kami bisa duduk diam, mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan,
Yeay, coba tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Aku mau denger dulu, give me one awesome clap. Awesome. Oke, sekarang give me one silent clap. Shh. Oke, nah kita mau membicarakan yang minggu lalu kita sudah dengar. Siapa yang minggu lalu datang ke gereja? Banyak ya semuanya. Nah, minggu lalu kita belajar tentang apa sih? Ada yang masih ingat nggak? Tentang apa? Coba kita lihat dulu gambar berikutnya. Kita waktu itu minggu lalu belajar tentang hari pencurahan apa? Roh Kudus, Holy Spirit. Nah, Roh Kudus itu apa sih? Ada yang masih ingat nggak? Roh Kudus itu penolong yang diberikan sama siapa? Sama Tuhan untuk mengajarkan kita tentang apa? Segala sesuatu. Coba sama-sama bilang segala sesuatu. Segala sesuatu. Jadi Roh Kudus itu penolong yang dikasih sama Tuhan untuk menolong kita dalam segala sesuatu dan yang selalu apa? Mengingatkan kita tentang apa? Firman Tuhan buat siapa? Buat kita. Jadi Tuhan kasih penolong. Dia kasih Roh Kudus yang mengajarkan kita tentang apa? Segala sesuatu dan yang mengingatkan kita tentang firman Tuhan. Nah, coba nextnya Kak. Kita hari ini mau belajar, kan waktu itu kita lihat Tuhan Yesus kirim penolong buat kita yaitu Roh Kudus. Tapi kita waktu itu belum bahas nih cerita tentang hari Pentekostanya, hari Pentekosnya. Ada yang udah tahu belum waktu hari pencurahan Roh Kudusnya ceritanya di Alkitab kayak gimana? Belum tahu. Nah, sekarang kita belajar sama-sama ya. Jadi waktu hari pencurahan Roh Kudus, kan waktu itu Tuhan Yesus apa dulu? Kan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, terus dia dikuburkan, terus dia bangkit. Habis dia bangkit dia apa? Dia naik ke surga. Nah waktu dia naik ke surga murid-muridnya sedih. Nah karena dia sedih dan takut, terus Tuhan Yesus bilang jangan takut, aku akan kasih penolong yaitu Roh Kudus. Jadi setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus minta sama Bapa di surga untuk kasih Roh Kudus. Waktu dikasih Roh Kudusnya harinya namanya hari apa? Hari Pentakosta. Nah ceritanya waktu hari pencurahan Roh Kudus kayak gini nih. Kita lihat gambar berikutnya. Jadi waktu itu semua murid-murid Tuhan Yesus dan semua orang yang percaya sama Tuhan Yesus dan mengasihi Tuhan Yesus, mereka percaya kalau Tuhan Yesus akan kasih penolong. Siapa penolongnya? Roh Kudus. Nah itu kan udah dijanjiin mau dikasih, akhirnya mereka kumpul di satu tempat. Nah terus waktu mereka kumpul di satu tempat di Yerusalem, atau enggak apa yang terjadi? Nah kita lihat gambar berikutnya Kak. Setelah mereka kumpul, habis itu tiba-tiba ada apa? Turun dari langit suatu bunyi yang kayak tiupan angin. Coba kalau tiupan angin kayak gimana sih? Gimana? Bisa kan? Kenceng banget. Nah kayak gitu. Jadi tiba-tiba ada kayak satu tiupan angin, terus keras banget bunyinya, lalu memenuhi semua rumah di mana mereka waktu itu duduk. Terus coba Kak, next slide-nya Kak. Jadi setelah mereka kumpul di satu ruangan, tiba-tiba ada bunyi angin. Gimana tadi bunyi anginnya? Nah, terus setelah itu tiba-tiba juga saat itu ada nyala apa? Wah belum kedengeran, ada nyala apa? Ada nyala api bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Tiba-tiba habis ada angin kayak turun kayak terus tiba-tiba di atasnya ada apa? Turun api. Terus kalian tahu gak habis itu apa yang terjadi? Coba kita baca ayatnya Kak. Kita baca sama-sama yuk dari Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Setelah apinya turun terus ada angin itu, ceritanya seperti ini nih.
Maka penuhlah mereka dengan apa? Dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk apa? Untuk mengatakannya. Coba Kak, kita next slide Kak, kita lihat Kak. Jadi waktu itu di Yerusalem ada banyak banget orang tinggal. Coba sama-sama bilang banyak. Banyak. Nah, orang-orang yang tinggal di Yerusalem itu kebanyakan dari luar kota. Siapa yang di sini udah pernah keluar kota? Bahasanya sama atau enggak sama kota kita? Beda ya, kalau kita ke Jawa bahasanya beda, kita ke Bali bahasanya beda. Nah, ini sama. Yerusalem itu banyak orang dari luar kota datang ke kota itu, terus bahasanya beda-beda. Tapi Roh Kudus menjadi hikmat terus membuat mereka itu jadi ngerti nih, kita baca sama-sama ya. Roh Kudus membuat banyak orang dari negeri yang berbeda itu menjadi mengerti apapun yang mereka katakan, yaitu tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Jadi walaupun waktu itu banyak orang yang bahasanya beda-beda, tapi Roh Kudus membuat rasul-rasul bisa mengerti dan bisa ngomong sama orang banyak tentang perbuatan-perbuatan siapa? Perbuatan-perbuatan Tuhan yang begitu besar. Jadi walaupun mereka nggak ngerti, tapi Roh Kudus membantu. Nah, coba next slide Kak. Nah, kita mau baca nih ayatnya sama-sama, yang ini buat kita. Emma boleh duduk dulu Emma? Iya Emma, tapi duduk dulu. Oke. Roma 8 ayat 26. Yuk sama-sama kita baca ya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Coba aku mau nanya, siapa yang di sini kadang kalau ada keluhan, misalnya lagi ada yang dirasain gak enak tapi susah ngomongnya? Coba ada gak? Pernah nggak? Pernah nggak? Pernah nggak? Nah, coba aku mau nanya, di sini pernah nggak ada yang kalau misalnya lagi nggak enak rasanya susah banget mau ngomong sama orang tua, sama teman? Pernah nggak? Pernah ya. Nah, sama juga kayak Roh Kudus, dia yang akan nolongin kita ketika kita nggak bisa ngomong apa-apa atau misalnya ngucapin dalam doa. Kalau yang tadi kan orang-orang nggak ngerti ngomongnya apa, akhirnya dibantuin Roh Kudus, terus mereka bisa jadi ngerti omongan satu sama lain. Nah, hari ini buat kita kan mungkin ngerti omongan satu sama lain. Tapi kalau misalnya kita punya permohonan doa, tapi kita nggak bisa ngucapinnya, di sini ayatnya dibilang apa? Roh Kudus akan membantu kita untuk apa? Berdoa. Jadi dia yang akan bantuin kita untuk berdoa sama Tuhan. Coba kamu bersyukur gak akan dibantuin sama Roh Kudus? Bersyukur gak? Iya. Nah, kita bersyukur hari ini Roh Kudus sudah diberikan buat siapa? Buat kita, sama-sama bilang Roh Kudus sudah diberikan buat kita. Oke. Nah, karena Roh Kudus sudah diberikan buat kita jadi bisa berdoa. Kalaupun ada kata-kata yang kita nggak bisa ucapin, dia akan tolongin kita untuk berdoa. Siapa yang di sini bersyukur kalau penolong itu benar-benar nolongin kita dalam segala sesuatu? Angkat tangannya. Yuk sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekarang yuk sama-sama kita lipat tangan, kita berdoa yuk. Tutup matanya. Yuk sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan Roh Kudus bagi kami. Kami bersyukur Roh Kudus akan selalu menolong kami dalam segala sesuatu. Terima kasih Tuhan Yesus.
Haleluya. Amin. Yeay, Thank you you, Kak Kak Belinda. Belinda. Nah, ibadah kita udah selesai. Sekarang waktunya buat adik-adik yang di sini maupun yang di rumah untuk mengerjakan activities yang bisa dilihat instruksinya dari buku activities bulan Mei. Benar. Jangan lupa juga setelah mengerjakan itu difoto dan disubmit ke grup WhatsApp yang ada kakak-kakak Keris Kids-nya ya Kak. Benar Kak. Supaya apa tuh Kak? Supaya dapat Bintang Keris. Nah, buat adik-adik yang belum tergabung dalam grup WhatsApp yang ada kakak-kakak Keris Kids-nya, bisa langsung aja DM ke Instagramnya Keris Kids @CHARISKIDZ@KerisKids. Nah, oke deh. Sekarang buat adik-adik semuanya, selamat mengerjakan aktivitinya. Happy Sunday dan Tuhan Yesus mengasihimu. Bye.